Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa nih, gue bakal bahas novel yang belum ada animenya. Ya, yang mau gue bahas ini adalah novel Death Mage. Seperti biasa di video kali ini gue tuh bakal merangkum web novelnya dari chapter 124 sampai chapter 130. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Vandaru yang saat ini bersiap untuk ikut menghadapi kekaisaran Noble Orcs. Kehadiran Vandaru ini bisa dibilang dibutuhkan karena dia tuh bisa berkomunikasi dengan roh-roh yang telah mati. Dan tentunya itu bakal sangat bagus untuk mencari informasi. Selain itu, Vandaru juga adalah orang yang dianggap sebagai anak suci Dewi Vida. Dan itu tentunya bakal memudahkan negosiasi dengan dewa jahat yang melindungi kekaisaran Noble Orcs. Ya, dewa jahat itu bernama Mububu Jenge. Ya, pada intinya sekarang Vandaru dan beberapa pasukan Taloshem mulai melakukan persiapan dalam rangka untuk menuju ke Kekaisaran Noble Orcs. Saat ini juga diketahui ternyata Ratu Lebah Pemakaman yang bernama Queen, saat ini dia sedang dalam proses evolusi dan berubah menjadi kepompong. Nah, selain membahas tentang Queen, ada juga pembahasan tentang Live Gold yang merupakan logam hidup yang memiliki sifat unik dan misterius. Vandaru mencoba untuk memahami cara untuk mengolah logam tersebut. Selain itu ada juga bahasan tentang Legion. Ya, Vandaru di sini tuh penasaran tentang alasan kenapa para dewa memasukkan banyak jiwa ke dalam daging hidup miliknya dan akhirnya berubahlah menjadi Legion. Nah, motif para dewa ini masih belum diketahui sama Vandaru. Ya, pada intinya sekarang tuh banyak hal yang dibahas sama Vandaru dan juga para bawahannya. Di sisi lain, saat ini Rodcore seperti biasa mikirin cara untuk memusnahkan Vandaru. Gimanapun juga bagi Rodcore, Vandaru ini adalah sumber masalah karena Vandaru bisa memusnahkan jiwa atau roh. Nah, saat ini salah satu roh dari reinkarnator yang bernama Hajime, dia sekarang meminta Rodcore untuk mereinkarnasinya menjadi seorang bayi. Dan Hajime juga minta kalau dia tuh nggak mau memiliki ingatan tentang dunia sebelumnya. Jadi Hajime tuh maunya reinkarnasi tanpa ingatan, dan dia tuh maunya menjadi seperti manusia yang baru tanpa punya pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Rodcore tentunya di sini tuh sangat terkejut dengan keputusannya Hajime. Rodcore ini sangat paham tentang trauma yang dialami sama para reinkarnator. Makanya Rodcore juga mengerti tentang keinginan Hajime yang cuma mau bereinkarnasi menjadi orang biasa tanpa kekuatan ataupun ingatan sebelum mereinkarnasi. Tapi ya walaupun gitu, di dalam hatinya Rodcore tuh nggak mungkin mengabulkan keinginan Hajime. Bagi Rodcore, dia tuh udah melakukan banyak hal untuk mereinkarnasi orang-orang di Origin dan membuat mereka tuh menjadi sangat kuat. Jadi sangat mubazir kalau mengabulkan keinginan Hajime karena udah banyak waktu dan tenaga yang dikeluarin sama Rodcore. Rodcore pun di sini menolak permintaan Hajime dan Rodcore juga di sini tuh ngasih beberapa tawaran kepada Hajime. Saat ini Tendo ngasih saran kepada Rodcore untuk mengumpulkan banyak informasi tentang Vandaru dengan menggunakan kemampuan penglihatan jarak jauh miliknya.
Roadcore di sini setuju dengan hal itu dan dia tuh mengizinkan Tendo untuk menggunakan kekuatannya. Tendo pun sekarang melihat ke arah Talosem dan di sana dia dikejutkan karena negara itu punya pertahanan yang sangat kuat dan bisa dibilang sulit ditembus. Para Renkanator juga tentunya dikasih lihat pemandangan Talosem sama Roadcore. Nah, di sini para Renkanator tentunya juga terkejut dan mereka tuh nggak menyangka kalau Vandaru sekarang tuh udah memiliki banyak pasukan monster. Di sini karena mereka melihat Vandaru, Konoe pun di sini akhirnya maju dan dia mau menggunakan kekuatannya yaitu Dead Sight atau sabit kematian. Nah, kekuatan itu memungkinkan Konoe untuk menghentikan jantung seseorang selama Konoe bisa melihat wajah targetnya. Dan tentunya Konoe juga harus bisa mengetahui di mana letak jantung targetnya. Makanya Konoe sekarang maju dan dia meminta Roadcore untuk bisa menggunakan kekuatannya. Karena pada dasarnya roh nggak bisa menggunakan kekuatannya tanpa seizin Roadcore. Nah, di sini Vandaru tentunya tuh menyadari dengan ancaman pembunuhan dan dia tuh sekarang merasakan sakit di jantungnya. Vandaru pun di sini mencoba untuk balas menyerang dan dia menembakkan peluru kematian ke arah langit. Tapi ya karena lokasi target yang nggak diketahui, peluru itu pun sulit untuk menembus langit-langit. Dan bisa dibilang serangan Vandaru itu sia-sia. Para bawahan Vandaru sekarang tentunya terkejut karena tiba-tiba ada serangan. Ya tentunya mereka semua bingung karena musuh tuh nggak kelihatan dan nggak ada di dalam jangkauan. Vandaru juga di sini tuh ngeluarin penghalang penyerapan sihir dan dia tuh mengubah lantai menjadi golem dengan tujuan untuk menciptakan perlindungan. Ya tapi itu nggak guna karena kekuatan Tendo bisa menembus segalanya. Jadi penglihatan Tendo ini bisa menembus segalanya. Vandaru pun sekarang masih merasakan sesak nafas karena kekuatan dari Konoe. Vandaru pun di sini akhirnya mutusin untuk keluar dari tubuh fisiknya dan berubah menjadi roh. Para bawahan Vandaru di sini frustasi karena mereka tuh nggak bisa melakukan serangan balik kepada musuh yang saat ini ada di alam dewa. Vandaru sekarang tuh mikirin gimana caranya untuk bisa memperbaiki tubuh fisik yang saat ini hampir mati. Dia di sini tuh melakukan segala cara untuk mempertahankan tubuh fisiknya. Di sisi lain, Murakami di sini kesal karena Konoe bertindak curang mendahului yang lainnya untuk membunuh Vandaru. Nah, di sini juga ada beberapa orang yang mau menghentikan Konoe yang berniat membunuh Vandaru. Tapi ya nggak bisa karena roh nggak bisa saling sentuh, jadi para Renkanator tuh nggak bisa saling bertarung di alam dewa. Oh ya, jadi ya ada beberapa Renkanator ini yang nggak mau Vandaru tuh sekarang dibunuh. Alasannya tuh ya bermacam-macam. Jadi ya ada yang memang pengen membunuh Vandaru dengan tangannya sendiri dan mengklaim hadiahnya. Ada juga yang nggak mau nyari ribut dengan Vandaru dan yakin kalau Vandaru tuh bisa diajak ngomong baik-baik dan semua yang terjadi hanya kesalahpahaman aja. Jadi harusnya bisa berdamai. Ya tapi pada intinya perdebatan di antara para Renkanator ini nggak mau kalau Vandaru tuh dibunuh saat ini. Tapi ya karena Roadcore ini mendukung langkah dari Konoe, maka Roadcore membiarkan Konoe selama ada peluang membunuh Vandaru. Sekarang para Renkanator fokus lagi mengamati Vandaru. Sekarang dari layar para Renkanator ini melihat kalau Vandaru tuh sedang menatap ke arah mereka. Ya tentunya di sini orang-orang terkejut karena seolah-olah Vandaru udah mengetahui lokasi mereka. Konoe juga sekarang terlihat berusaha untuk membunuh Vandaru. Konoe itu tahu kalau tubuh Vandaru sekarang jantungnya udah berhenti. Tapi ya Vandaru di sini tuh masih belum mati karena dia tuh masih berjuang untuk memperbaiki tubuhnya. Saat ini para Renkanator dikejutkan karena darah hitam muncrat dari tubuhnya Vandaru. Dan tiba-tiba darahnya itu ternyata masuk lagi ke dalam tubuh Vandaru. Ya Vandaru ini memindahkan darahnya sendiri untuk memompa darahnya dan mencoba untuk menggantikan fungsi jantung yang udah berhenti. Jadi ya intinya Vandaru tuh ngendaliin darahnya sendiri supaya bisa tetap hidup.
Selain itu, Vandaru juga di sini tuh menggunakan alat dengan menggunakan kekuatan golem miliknya, dan alat itu ditusukkan ke dalam dadanya. Tujuannya supaya tubuhnya tuh bisa mendapatkan oksigen. Ya, dengan jantung yang udah berhenti, pernapasan untuk mendapatkan oksigen juga bisa dibilang berhenti. Makanya Vandaru membuat lubang untuk memasukkan oksigen. Vandaru juga di sini tuh membuat alat pompa untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, ketika Vandaru lagi fokus untuk mempertahankan tubuh fisiknya, tiba-tiba Zadiri, Starea, dan Luciliano sekarang juga merasakan sesak di dadanya. Vandaru di sini menyadari kalau Konoe ini mulai menyerang bawahannya. Vandaru di sini terlihat serius karena nyawa bawahannya terancam. Vandaru sekarang menyentuh ketiga bawahannya dengan tubuh roh miliknya, dan dia tuh mencoba untuk menggabungkan semua kesakitan itu menjadi satu. Setelah itu dia membalas menyerang musuh dengan menggunakan skill Abyss. Ya, jadi kalau ada musuh yang pakai kekuatan yang berhubungan dengan tatapan, maka Vandaru bisa mengcounternya dengan skill Abyss, dan skill musuh pun bakal balik ke dirinya sendiri. Ya, jadi karena Konoe ini pakai skill yang mengharuskan dia menatap targetnya, maka Konoe tuh bisa di counter Vandaru. Dan sekarang Konoe pun akhirnya terkena serangan skillnya sendiri. Konoe mati seketika. Ya, untuk pertama kalinya Vandaru ini membunuh teman sekelasnya yang dia kenal. Tapi ya berkat peristiwa penyerangan itu juga, Vandaru dapat melihat situasi yang ada di alam dewa. Jadi ya Vandaru ini udah tahu tentang siapa aja yang bakal reinkarnasi. Saat ini di alam dewa, para reinkarnator dikejutkan karena kematian dari Konoe. Para reinkarnator ini nggak menyangka kalau ternyata Vandaru bisa tetap melakukan pembunuhan meskipun mereka ada di alam dewa yang tentunya mendapatkan perlindungan dari dewa. Ya, para reinkarnator tuh sekarang ada rasa takut akan kematian yang bisa aja menimpa mereka. Saat ini Roadcore dihujani sama banyak pertanyaan tentang kenapa Vandaru bisa melakukan serangan balik. Roadcore di sini jelasin Vandaru tuh memiliki skill khusus yang mampu memantulkan segala jenis serangan apapun yang berbasis kekuatan penglihatan atau tatapan. Nah, karena hal itulah Konoe tuh bisa mati karena serangannya tuh mantul balik ke dirinya sendiri. Roadcore juga di sini jelasin kalau para reinkarnator tuh nggak perlu takut karena Vandaru tuh harusnya nggak bakal bisa menyerang roh yang ada di alam dewa. Alasan Vandaru bisa membunuh Konoe yang merupakan roh di alam dewa itu semua karena Roadcore mengizinkan Konoe untuk menggunakan kekuatannya. Nah, ketika menggunakan kekuatannya, itu sama aja seperti Konoe menjadi manusia karena pada dasarnya yang bisa pakai kekuatan kayak gitu cuma manusia. Karena hal itu jugalah Konoe bisa mati. Ya, sebenarnya kalau misalkan Konoe hanya menyerang Vandaru, serangan pantulan dari skill Vandaru tuh pasti masih bisa ditahan sama Konoe. Cuma masalahnya Konoe ini menyerang tiga bawahan Vandaru. Karena hal itulah Vandaru menggabungkan kesakitan semua bawahannya yang diserang itu dan dipantulkan kembali untuk menyerang Konoe. Nah, karena banyaknya serangan pantulan itulah Konoe pun akhirnya nggak bisa menahan serangan balik Vandaru. Nah, di sini para reinkarnator nanya lagi kalau misalkan Roadcore udah tahu tentang itu semua, itu artinya Roadcore ini sengaja membiarkan Konoe dan gak berusaha untuk menghentikan Konoe. Bagi para reinkarnator harusnya Roadcore ini bisa mencegah Konoe. Roadcore di sini mengakui kalau dia tuh sengaja membiarkan semuanya terjadi. Roadcore butuh informasi tentang kekuatan Vandaru. Makanya dia tuh sengaja mengorbankan Konoe. Oh ya, sebenarnya Roadcore tuh bisa aja nyelamatin Konoe dari serangan pantulan yang dilakuin Vandaru. Jadi kalau misalkan Roadcore mau, dia tuh bisa membiarkan tubuhnya sendiri untuk menggantikan kerusakan yang dirasakan sama Konoe. Dan kalau misalkan serangan Vandaru menyerang Roadcore, palingan itu cuma seperti retak di jari kelingking miliknya. Nah, cuma masalahnya bagi Roadcore, Konoe ini gak berharga untuk dilindungi. Makanya Roadcore pun akhirnya membiarkan Konoe mati. Ya, selain itu, bagi Roadcore saat ini,
Dengan kejadian yang sekarang, Vandaru tuh pasti bakal memusuhi para reinkarnator. Nah, karena Vandaru memusuhi para reinkarnator, harusnya para reinkarnator juga nantinya bakal menjadi waspada dan bakal menjadi musuhnya Vandaru. Jadi ya bisa dibilang ada upaya untuk menciptakan gesekan antara Vandaru dengan para reinkarnator. Di sisi lain, sekarang Vandaru mulai memasang penghalang supaya orang luar tuh nggak bisa melihat ke dalam kastilnya. Ya, jadi Vandaru menggunakan perlindungan. Jadi kalau misalkan ada orang yang berusaha mengintip kastilnya, maka orang tersebut bakal terkena serangan yang bakal mengganggu mental mereka. Perlindungan yang dibuat sama Vandaru ini bisa dibilang berupa lukisan. Jadi sekarang Vandaru sedang melukis sesuatu. Selain memperkuat pertahanannya, Vandaru dan yang lainnya juga membahas tentang kelompok pemberontak Sauron yang tentunya dipimpin sama Aerys. Vandaru juga diskusi dengan pasukan pemberontak. Ya, pada intinya Vandaru melakukan banyak hal untuk bertahan hidup. Saat ini, Vandaru makan sambil ngobrol dengan pasukan pemberontak yang dipimpin sama Aerys. Vandaru juga di sini ngasih tahu Aerys tentang para reinkarnator. Vandaru di sini jelasin tentang siapa aja reinkarnator yang bakal ada di dunia Lambda. Vandaru juga tentunya ngasih info tentang kekuatan-kekuatan mereka. Ya, Vandaru ngasih info supaya kelompok Aerys menjadi waspada. Karena gimana pun juga para reinkarnator adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Alasan Vandaru ngasih info ke Aerys juga, harapannya tuh kalau misalkan Aerys bertemu dengan salah satu reinkarnator, maka Aerys bisa ngasih tahu Vandaru. Jadi ya bisa dibilang Vandaru mau informasi kalau misalkan Aerys ketemu dengan para reinkarnator. Nah, di sini Hutch terlihat bersemangat. Hutch di sini tuh sangat percaya diri dia tuh bisa mengalahkan salah satu dari reinkarnator. Nah, karena terlalu percaya diri, Melf pun di sini ngasih tahu kalau para reinkarnator tuh bahaya karena gimana pun juga para reinkarnator hampir bisa merenggut nyawa Vandaru. Makanya para reinkarnator harus diwaspadai dan gak boleh dianggap remeh. Ya, di sini Miles ini sengaja berbohong walaupun sebenarnya bagi Vandaru kejadian Konoe yang menyerang itu bukanlah masalah. Tapi Miles di sini tuh membuat cerita seolah-olah itu adalah sebuah masalah yang besar. Tujuannya tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan dari pasukan pemberontak. Nah, mendengar itu, orang-orang dari pasukan pemberontak pun saat ini menjadi serius. Mereka tuh gak nyangka sosok kuat seperti Vandaru ternyata hampir bisa dibuat mati. Sekarang orang-orang juga menjadi serius dan mereka tuh menyadari kalau para reinkarnator ini adalah sebuah ancaman. Setelah diskusi, Vandaru saat ini pun akhirnya pergi menuju ruang pergantian job. Di sana Vandaru memilih job Golem Creator. Tujuan memilih itu supaya Vandaru tuh dapat meningkatkan kekuatan alkimia maupun kemampuan penciptaan golem miliknya. Setelah mendapatkan job baru, tentunya Vandaru ini mendapatkan peningkatan skill-skill miliknya. Di sisi lain, Legion juga mulai bisa beradaptasi dengan tubuh barunya dan mulai bisa bertarung menghadapi banyak monster di dungeon. Ya, tentunya ada juga beberapa interaksi yang terjadi pada diri Legion. Dimanapun juga, Legion ini memiliki banyak kepribadian karena mereka tuh pada dasarnya adalah para roh yang berkumpul menjadi satu di wadah yang sama. Jadi ada interaksi dengan banyak kepribadian. Saat ini Zandia dan Zena lagi mengingat masa lalu di mana mereka tuh bertemu sama Vandaru dan mereka menjadi undead. Zandia sama Zena pun akhirnya beradaptasi dengan kehidupan barunya menjadi undead dan mereka juga tentunya berkembang sangat pesat. Mereka juga saat ini tuh mikirin kalau Mikael ini pasti bukan satu-satunya yang menjadi penyebab dari kejatuhan negara Taloshem di masa lalu. Nah, saat ini ada adegan di mana Zena, Zandia, sama Borkus mereka tuh ngerasa nggak enak ketika Mikael yang sekarang tuh hanya dijadikan boneka samsak untuk latihan. Mereka tuh bisa dibilang memang nggak bisa memaafkan Mikael di masa lalu. Tapi ya mereka juga udah cukup puas ketika berhasil mengalahkan Mikael yang baru dibangkitkan Vandaru.
Jadi bisa dibilang bagi mereka tuh nggak perlu lagi menjadikan Mikhail sebagai samsak, karena masing-masing orang yang terlibat di masa lalu udah berhasil mengalahkan Mikhail. Makanya mereka tuh nggak mau kalau Mikhail saat ini dijadikan samsak latihan. Jadi ya bisa dibilang juga mereka tuh udah nggak ada dendam karena dendam mereka udah terpuaskan dengan mengalahkan Mikhail. Nah, mereka bertiga pun saat ini mendatangi Vandaru untuk ngomongin soal Mikhail. Vandaru di sini tuh nggak masalah kalau misalkan Mikhail dibebaskan dari hukuman dijadikan boneka samsak latihan. Vandaru nggak masalah karena dia tuh nggak punya dendam terhadap Mikhail. Tapi walaupun gitu, Vandaru ngasih tahu kalau Mikhail tetap seorang budak. Ya, walaupun nggak menjadi samsak lagi, Mikhail tuh tetap dalam kendalinya Vandaru. Jadi Vandaru nggak mau bebasin Mikhail secara penuh. Di sisi lain, para reinkarnator terlihat masih terus berdebat tentang apa yang harus mereka lakuin untuk ke depannya. Tapi ya ujung dari perdebatannya tuh nggak ada kesepakatan apapun dan hanya menghasilkan keputusan yang beda-beda. Sekarang banyak pertanyaan dari para reinkarnator. Mereka tuh mikirin tentang gimana cara aman untuk tinggal di dunia lambda. Murakami di sini tuh bertanya tentang membawa alat-alat perang modern dari dunia origin ke lambda. Tapi di sini Aran ngasih tahu kalau hal itu nggak mungkin. Ya, Murakami di sini tuh berencana untuk membunuh Vandaru dengan senjata modern. Tapi sayangnya ternyata nggak bisa membawa senjata modern dari origin ke lambda. Aran juga di sini jelasin kalau hukum fisika di dunia lambda berbeda dengan origin. Jadi senjata-senjata modern di dunia origin tuh nggak bisa digunakan di lambda. Murakami di sini terlihat kesal. Murakami di sini ngerasa kalau Roadcore tuh udah membuat keputusan gak guna karena mereinkarnasikan mereka ke dunia origin. Ya bagi Murakami reinkarnasi ke origin tuh menjadi nggak berguna karena mereka tuh nggak bisa menggunakan alat-alat modern yang ada di dunia origin untuk dibawa ke lambda. Mendengar hal itu, Aran di sini menjadi kesal karena Murakami ini bisa dibilang banyak mengeluh. Aran di sini ngasih tahu ketika Vandaru reinkarnasi ke lambda, Vandaru tuh bisa menyesuaikan dirinya dengan dunia lambda. Vandaru tuh berhasil menciptakan senjata-senjata modern ataupun teknologi modern dengan mengikuti konsep-konsep fisika yang ada di dunia lambda. Vandaru juga sepenuhnya tuh menggunakan sumber daya yang ada di lambda. Jadi ya sangat berbeda dengan kelompok Murakami yang maunya tuh instan secara langsung memiliki senjata modern. Aran ngasih tahu kalau Vandaru aja bisa melakukannya, harusnya kelompok Murakami juga bisa melakukan hal yang seperti Vandaru. Dan harusnya kelompok Murakami itu bisa menciptakan senjata modern berdasarkan konsep fisika yang ada di lambda. Aran juga di sini tentunya ngasih tahu kalau pembuatan senjata modern tuh ada batasnya. Aran ngasih tahu kalau pembuatan bubuk Mesio dilarang sama Dewa Alda. Hal itu udah terjadi pada Zakat yang mau nyiptain senjata api. Murakami di sini kesal karena ternyata senjata api dilarang sama dewa di lambda. Murakami sekarang tuh jadi mikir kalau membunuh Vandaru tuh bakal menjadi misi yang sangat sulit. Aran di sini tuh nggak ngerti kenapa Murakami dan kelompoknya tuh mutusin mau membunuh Vandaru. Aran di sini ngerasa kalau membunuh Vandaru adalah sesuatu yang nggak mungkin karena Vandaru tuh sekarang punya kekuatan dan sumber daya yang hebat. Ya walaupun gitu Murakami di sini nggak peduli. Murakami dan kelompoknya tuh udah mutusin untuk membunuh Vandaru sebelum mereka yang dibunuh. Setelah kelompok Murakami, Melissa sekarang minta penjelasan ke Aran tentang alasan kenapa Vandaru bisa menggunakan sihir atribut kematian padahal sistem di dunia origin tuh berbeda dengan lambda. Aran di sini bilang untuk sihir atribut kematian dia tuh kurang tahu banyak. Tapi ya bagi Aran harusnya ada beberapa perbedaan yang mendasar dengan di dunia origin. Tapi ya sayangnya Aran ini nggak tahu detailnya. Ya di sini banyak hal juga yang ditanyain Melissa. Di sisi lain, sekarang Roadcore tuh mikirin cara untuk menghancurkan sistem roh yang udah dibuat sama Dewi Vida. Roadcore juga di sini tuh berencana untuk memanfaatkan Dewa Alda
untuk membunuh Dewi Vida sehingga sistemnya juga hancur. Nah, sekarang Asagi nanya kepada Rodkor tentang kemungkinan mengembalikan roh yang telah dihancurkan. Rodkor di sini ngasih tahu roh yang udah hancur bisa digabungkan kembali, tapi tentunya itu nggak menjadi roh yang utuh. Jadi seperti roh baru dengan ingatan yang berbeda. Ya, pada intinya Asagi itu di sini mau bangkitin roh dari Konoe maupun Kanata. Ya, walaupun sebenarnya Asagi ini setuju kalau Konoe sama Kanata adalah orang yang brengsek dan layak untuk mati, tapi bagi Asagi harusnya keduanya tuh masih dikasih kesempatan. Rodkor di sini tuh terlihat gak peduli dengan dua kematian tersebut, dan Asagi di sini menjadi sangat kesal. Bagi Asagi, Rodkor ini adalah dewa yang gak layak untuk dipercaya. Asagi di sini bertekad kalau dia tuh mau menghentikan Vandaru dengan caranya sendiri. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk LCG_GT, Sano, Sukasa, Rev, Aditya Dharma Putra, Hisam Prayogo, Freyatama, Dino Bagus, AS, Kiyotaka 48, Ma'arif, Sasuga Kuasama, Raka Putra Utama, Fernando Chandra, Nael, Raja Belhaki, Sarin Senju, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.